Kalau saya sebut aja Pak, siapa jenderal yang mau mengundurkan diri? Tadi di kronologi itu kan ada jadwal Kompolnas ketemu Kapolri. Padahal itu cerita bohong yang dikarang-karang oleh staf ahli Kapolri. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam. Polisi sudah tahu. Nah, tetapi di kalangan penyidik juga ada penyidik ini juga yang menolak barang bukti. Pernah saya mengantarkan barang bukti ke Barreskrim, mereka juga tidak mau menerima dengan alasannya nanti biar tertuang aja itu dalam BAP. Jadi saya kasih barang bukti, mereka menolak gitu. Itu sebabnya juga karena kejadiannya berulang kali sejak dari Polda Jambi, saya mengatakan Anda ini sebenarnya kerja sama siapa? Kerja sama Polri atau kerja sama oknum jenderal tertentu, kan begitu. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Tadi di kronologi itu kan ada jadwal Kompolnas ketemu Kapolri, jadwal surat yang kita meminta agar, itu surat resmi itu, kita meminta agar dilakukan pemakaman secara kepolisian, itu surat kita ada. Ketika sampai sore ribut itu kita segera kirim surat terus jalan gitu. Artinya kita tidak ngomong di koran aja, yang ngomong di koran itu yang menjadi pertanyaan publik aja. Yang strategis kita ketemu, kita sampaikan ini suratnya. Itu tadi ada beberapa surat, termasuk surat bedol Deswab itu kan ada suratnya tadi. Ferdy Sambo mengatakan bahwa pertama istrinya dilecehkan di Jakarta di Duren 3. Sehingga dia bilang terjadi tembak-menembak karena Ibu Putri berteriak. Padahal itu cerita bohong yang dikarang-karang oleh staf ahli Kapolri pada tanggal 8 Juli 2022 pasca terjadinya penembakan itu. Jadi itu dikarang setelahnya. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Ada rahasia yang sampaikan ini semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit. Coba kebayang nggak kejahatannya? Orang mati dalam hal ini almarhum transaksi uang, mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka. Ajaib tuh. Itulah Indonesia. Apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian. Mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses. Itulah tadi yang saya minta, kalau memang jenderal semua terlibat dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu supaya ada penyelesaian tuntas. Jadi yang samar-samar daripada ditutup pihak yang mau Pak Mahfud mendahuluin gitu loh. Ini salah satu bentuk komunikasi yang positif sebagainya bagi warga. Luar biasa nih Pak Mahfud. Saya menganggap itu penting karena kadang-kala orang kalau betul muncul. Ini Pak, saya apresiasi Bapak. Iya. Terima kasih Pak. Kita ingin ada penyelesaian yang tuntas. Jangan fokusnya, jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal judi. Selama ini saya lihat sudah yang terjadi adalah satu, gagal fokus ke soal judi dan juga ke soal kerajaan Sambo ini. Lupa kasus utamanya. Oleh sebab itu kami memohon menitip Pak Menko Polhukam, tolonglah fokus pada penyelesaian hukum kasus Sambo ini.
Kasus Sambo yang sampai saat ini belum selesai-selesai membuat rakyat curiga dengan aparat hukum, sehingga Beni Kaharman mengusulkan Kapolri dinonaktifkan diganti Menteri Polhukam Mahfud MD. Beni Kaharman menilai akan banyak jenderal terlibat apabila memang informasi mengenai kerajaan Ferdi Sambo atau Kaisar Sambo benar adanya. Kalau lingkaran setan yang dibentuk para oknum tersebut hanya diperankan Ferdi Sambo seorang, karena itu, tentu menjadi penting pengusutan terhadap jenderal lainnya, jika informasi tersebut memang benar. Apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian, mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses, kata Beni. Demi pengusutan terhadap keberadaan jenderal-jenderal tersebut, Beni lantas mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Purnomo dinonaktifkan sementara dan jabatan dialihkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ambil alih jabatan itu, menurut Beni bisa saja dilakukan apabila dalam praktiknya Kapolri tidak mampu mengusut. Itulah tadi yang saya minta, kalau memang jenderal semua terlibat dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu, supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri, untuk keadilan, untuk Republik dan untuk institusi kepolisian yang lebih baik ke depannya, kata Beni. Namun, Beni mengingatkan agar proses penanganan perkara saat ini dapat fokus mengenai tewasnya Brigadir J. Jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal judi. Selama ini saya lihat sudah yang terjadi adalah satu gagal fokus ke soal judi dan juga soal kekerajaan Sambo ini lupa kasus utamanya, kata Beni. Sebelumnya, Beni mengusulkan pemberhentian sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Usulan itu buntut dari kasus Irjen Ferdi Sambo. Beni beralasan, penonaktifan Kapolri harus dilakukan lantaran Mabes Polri telah membohongi publik lewat keterangan resmi di awal temuan kasus kematian Brigadir J atau Yosua Huta Barat. Pada awal laporannya, Polri melalui Divisi Humas menyebut bahwa Yosua mati akibat tembak-menembak dengan Baradae, bahkan disebutkan tembak-menembak itu terjadi diawali dengan kasus pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri. Adapun hal itu disampaikan Beni saat rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan Ketua Kompolnas Mahfud MD. Beni melanjutkan pihaknya mulai heran saat narasi aksi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae itu mulai mengarah pada penonaktifan Irjen Ferdi Sambo. Dia mulai menyadari adanya informasi soal kasus hukum yang sesat pada perkara pidana itu. Sehingga waktu dilakukan pemeriksaan terhadap ajudan-ajudan ini ada yang mendesak supaya Kadif Propam dinonaktifkan. Kita termasuk yang bertanya-tanya apa hubungannya ajudan tembak-menembak lalu Kadif Propam diberhentikan. Ternyata kasus ini kan tidak seperti itu, jadi kita disuguhkan oleh informasi yang sesat, kata Waketum Demokrat itu. Beni menyayangkan adanya narasi fiktif soal terbunuhnya Brigadir J yang dikomunikasikan Polri kepada publik, padahal dia menyebut pihaknya telah mempercayai institusi Polri. Ada narasi yang fiktif dikomunikasikan kepada publik, kita semua terkecoh dengan informasi awal ini. Saya termasuk yang dari awal sangat keras dengan lembaga ini sehingga apapun yang disampaikan oleh Humas ataupun suara yang muncul dari Mabes ini, kita tidak perlu tanya lagi, ya kita percaya, itu yang kami alami itu sikap kami terhadap institusi. Ternyata apa yang kami lihat ternyata dengan mata sayu, ternyata bukan itu yang terjadi, kata Beni.